Bentuk hoki rezeki dari setiap insan manusia pasti ada berbeda-beda ya. Ada yang mendapatkan sesuap nasi, ada yang mendapatkan satu mangkok rezeki gitu ya. Ada yang mendapatkan berkah yang melimpah. Jadi bentuk rezeki itu sangat berbeda sekali dan banyak beragam ya, yang semua yang diberikan oleh alam semesta melalui Tuhan. Hoki rezeki yang bagaimana itu bukan hanya dari segi materi. Hoki rezeki juga bisa berupa dengan dewa penolong, dapat rezeki, dapat makan, minum, dan dapat mendapatkan sebuah bahan pangan, sandang, dan tempat tinggal ya. Bisa juga mendapatkan sebuah kehormatan, gelar pendidikan, dan sebuah kehormatan, penghargaan dalam sebagai manusia ya. Jadi di sini sebagai manusia apa sih yang tidak didapatkan? Pasti semuanya itu dalam hal beberapa apapun pasti bisa didapatkan ya. Hanya saja sini berdasarkan sesuai dengan tempatnya. Apakah bisa mendapatkan yang lebih atau tidak, ataupun sedang, ataupun sama sekali tidak mendapatkan apa-apa ya. Jadi di sini kehormatan, penghargaan, dan dihargai itu semua berdasarkan dengan karma kehidupan yang secara berlangsung tumbal lahir ya, hidup mati dan hidup mati dilahirkan kembali, dan itulah yang akan didapatkan dari berbagai siklus kehidupan Anda yang menerima dan bagaimana Anda menyikapi itu semuanya ya. Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya ya. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan mengenai tentang hoki rezeki kamu itu ya. Bagaimana sih yang kamu dapatkan? Apakah kamu bisa mengimpikan sebuah rezeki yang sesuai dengan kamu, atau memang rezeki kamu tersendat-sendat, atau memang rezeki kamu sedang diuji coba oleh sang penguasa alam semesta, oleh Tuhanmu ya. Nah, jadi di sini kita akan memulai, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk lebih relaksasi, lebih santai, dan hembuskan pernafasan Anda keluar masuk secara berulang kali supaya Anda benar-benar bisa merasakan hasil ramalan saya itu dengan baik dan santai ya. Nah, jadi di sini kamu menyikapi dan kamu bisa menyalurkan semua undang-undang Anda, perasaan Anda, hati jiwa Anda ke dalam kartu ini. Nanti saya akan mengambil energi positif dan saya akan curahkan ke dalam kartu ini, dan saya akan membacakan secara seksama dan secara jelas kepada kamu ya. Jadi teman-teman di sini seperti biasanya ada 4 kartu yang terpampang di depan video Anda ya. Kita dimulai dari sebelah kiri, ujung sebelah kiri yaitu kucing warna orange. Yang kedua kucing warna hitam, yang ketiga kucing warna putih, dan yang keempat kucing warna abu-abu ya. Nah, jadi di sini kita akan memulai dari ujung sebelah kiri yaitu kucing pertama yaitu kucing warna orange ya. Di sini Anda perlu menyikapi dan Anda bisa berkomentar di bawah video YouTube saya ini jika perlu ya. Karena di sini saya membutuhkan
komentar Anda supaya Anda lebih menyikapi dan bagaimana kamu bisa bertoleransi dengan kehidupan kamu dan bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu dan hidup kamu ya. Di sini kita akan memulai dengan kartu pertama. Ini kartu pertama ya, dengan kucing warna orange. Kita langsung buka. Di sini, 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak kesedihan ya. Hoki rezeki kamu itu banyak yang tersendat-sendat, tidak mendapatkan hal positif yang baik ya, yang bisa dicapai. Jadi banyak halangan dan banyak kesesatan ya. Jadi di sini sepertinya Anda, yang saya lihat dengan mata batin saya, kamu itu salah jalan dan Anda sekarang ini hoki rezeki kamu sedang terpuruk ya. Jadi kamu sangat susah sekali untuk mendapatkan apa yang kamu mau ya. Di sini ditambah lagi kamu salah jalan, jadi lebih banyak eh, kehilangan materi, harta ya. Jadi di sini tidak ada sesuatu yang bisa datang membantu kamu ya. Jadi di sini apa saja sih yang sengaja untuk menghalang-halangi diri kamu ya? Coba kita akan lihat. Jadi di sini kalau yang saya lihat ya, di sini ada Queen of Pentacles, Four of Swords. Di sini Queen of Pentacles ini mengatakan bahwa kesulitan dalam hidup kamu itu ada kehidupan yang dijalani kurang fokus ya di sini ya. Jadi di sini ditambah lagi kamu kurang adanya kepedulian terhadap sesama kamu yang kesusahan. Nah, di sini kamu tidak ada namanya sebuah kepercayaan diri dalam mengerjakan sesuatu ya. Jadi di sini kamu tuh lebih banyak terlonta-lanta apa yang kamu kerjakan dan tidak punya sebuah keyakinan. Jadi hidup kamu itu kurang adanya kebahagiaan dalam sebuah bakat kemampuan yang kamu miliki ya. Jadi di sini kamu bisa salah jalan dan kamu kurang adanya keteraturan dalam hidup kamu, kurang seimbangan dan kamu seharusnya kamu lebih banyak peduli terhadap lingkungan sekitar kamu, peduli terhadap orang yang kesusahan ya. Karena di sini kalau saya lihat kamu kurang adanya melakukan kebajikan, melakukan kebaikan ya untuk bersedekah ataupun memberikan orang makan dan minum ya. Sedangkan di sini ada kartu Four of Swords. Ini mengatakan bahwa kamu harus lebih banyak introspeksi diri ya dalam sebuah hal yang sudah terjadi. Jadi kamu jangan terlalu memikirkan uh, banyak kerugian dan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan. Karena di sini kamu di sini kalau saya lihat Four of Swords ini kamu lebih banyak merenungkan, lebih banyak menyesali dan kamu lebih banyak memarah-marah diri sendiri ataupun orang lain ya. Sehingga lingkungan sekitar kamu ataupun bahkan keluarga kamu sendiri kamu pun juga kena imbasnya ya. Jadi sini kamu lebih banyak perenungan terhadap diri kamu sendiri, apa yang sudah kamu lakukan dan apa yang sudah terjadi. Jadi di sini perbaikan diri lah di sini ya. Emosi kamu itu harus bisa kembali normal. Jangan mendapatkan sebuah emosi yang meledak ataupun menghancurkan segala-galanya ya. Jadi di sini kehidupan kamu itu sembrono, acuh tak acuh dan kamu kurang berhati-hati dalam pengambilan keputusan ya. Di sini kalau yang saya lihat ya, kamu tuh dalam tahap pencarian hoki rezeki di sini. Sebenarnya di sini kamu tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu tuh susah untuk mendapat hoki rezeki ya. Di sini ada sebuah harmoni ya, di sini ada sebuah keselarasan ya. Jadi keseimbangan hidup kamu tuh sebenarnya ada. Cuma di sini yang saya lihat kamu di sini tidak ada sebagai pembudidayaan ya. Tidak ada sebagai pemberdayaan dalam diri kamu, jiwa kamu, bakat kemampuan kamu tuh bagaimana kamu cara mengembangkannya itu. Jadi di sini kalau saya lihat kamu tuh tidak ada sebuah kebahagiaan ataupun sebuah sukacita dalam melakukan budidaya sebuah rencana tujuan ya. Sebenarnya di sini bagus sekali, hanya saja di sini kamu salah jalan. Salah jalannya seperti apa? Kamu itu satu, kamu kurang mateng, kamu kurang dewasa dalam memantapkan pengambilan keputusan. Kamu lebih banyak terdorong suatu hal yang tidak baik ya, karena di sini kamu lebih condongnya tuh kamu lebih sukanya egonya keras kepalanya dan kamu juga tidak mau mendengarkan nasihat orang lain sehingga kamu jadi jatuh bangun dan akhirnya apa yang kamu salahkan adalah salahkan diri sendiri. Di sini harus ada namanya budidaya gitu ya. Jiwa kamu, hati kamu, pikiran kamu dalam segala keputusan kamu, apa yang kamu jalankan itu harus dilakukan dengan sukacita. Jangan dilakukan dengan tidak ada sebuah keselarasan
keharmonisan, dan apa yang kamu lakukan itu semua hanya berdampak sebuah sisi negatif. Sisi positif yang didapatkan, yang dirasakan, tidak mendapatkan sebuah harapan yang baik. Jadi apapun yang kamu lakukan, hoki rezeki kamu itu tersendat-sendat ataupun malah kamu mendapatkan sebuah kerugian yang cukup besar ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya. Jadi kenapa kamu hoki rezekinya tuh sangat susah untuk didapatkan, karena kamu tidak ada membudidayakan diri jiwa kamu, hati dan pikiran kamu kurang menyatu ya. Dan di sini kamu kurang adanya menyikapi bagaimana apa yang harus dijalankan dengan seksama dan dengan uh, sedini mungkin ataupun melakukan dengan seksama gitu ya. Sehingga di sini kamu acuh tak acuh dan sembrono dalam pengambilan keputusan, sehingga banyak kerugian, banyak kehilangan materi, dan tidak sesuatu hal yang bisa dicapai ya. Oke teman-teman, di sini kamu bisa mencari saya untuk berkonsultasi lebih lanjut jika Anda ingin uh, menetralisir ataupun membuat keseimbangan hidup kamu tuh kembali normal ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu ya. Oke, di sini kita akan lanjut lagi dengan kartu yang kedua. Ini adalah kucing yang warna hitam. Kartu yang kedua ya. Di sini kita akan mulai membuka ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat mengenai hoki rezeki kamu ini ada banyak tujuan yang tak disangka yang bisa dilakukan. Tapi di sini, kalau yang saya lihat sini ada tujuan yang kebanyakan tidak mendapatkan sebuah kepastian ya. Jadi di sini lebih banyak didominasi sebuah kekuasaan gelap ya yang mendominasi. Jadi di sini ada sebuah keyakinan dalam melakukan sesuatu ya, dalam sebuah tujuan yang dilakukan. Tapi di sini apapun yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan. Jadi di sini tujuan yang tak disangka itu apa yang kamu lakukan itu uh, cukup berbeda sekali ya. Jadi di sini kan kita kan lebih banyak mengharapkan sebuah tujuan harapan, sebuah tujuan rencana yang bagaimana yang supaya kita bisa mendapatkan sebuah keinginan dalam sebuah hal keuangan ya, dalam mencari sesuai rezeki. Jadi di sini ada sesuatu yang mendominasi diri kamu dengan kuasa gelap. Ya, jadi coba di sini kita akan lihat dulu kartu yang kedua. Di sini yang saya lihat dua kartu ini ada Five of Fountain, The Hermit ya. Nah, jadi di sini ada Five of Fountain. Ini yang saya lihat sebuah kebahagiaan yang kamu rasakan itu akan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama sekali ya. Karena di sini akan segera berakhir, akan mendapatkan sebuah hambatan ataupun kebahagiaan akan segera pudar ya. Karena di sini akan menjadi sebuah duka lara yang cukup berkepanjangan. Karena di sini sebuah kehidupan kamu itu kebaikan, kebahagiaan, dan sebuah harapan yang kamu rasakan itu benar-benar kurang bisa dicapai ya, sehingga di sini bisa merusak segala-galanya dengan tujuan yang tak disangka, dengan sesuatu harapan yang tadinya nihil dan tidak mendapatkan sebuah genggaman tangan dalam sebuah harapan ya. Nah, jadi di sini banyak sebuah harapan, cukup banyak kehilangan materi yang cukup besar, dan hidup kamu itu seolah-olah tidak punya sebuah harapan ya. Jadi di sini harapan kamu tuh dihancurkan dengan hancurnya ataupun sebuah kerugian yang seharusnya tidak perlu kamu hadapi ya. Terus juga di sini ada kartu The Hermit. Ini mengatakan bahwa ya di sini ada kartu The Hermit. Ini sebenarnya hidup kamu itu uh, sudah serba dengan berkecukupan ya. Tapi di sini kalau saya lihat kamu itu maunya pengennya lebih gitu ya, dan kamu juga tidak ada sebuah rasa semangat yang cukup memadai ya. Sehingga di sini akibatnya tuh kamu kurang bisa berkembang dengan baik. Karena di sini dalam hidup kamu itu ada sebuah titik terang, sebenarnya ada titik terang dalam sebuah perjuangan dalam memperoleh sebuah kebahagiaan. Tapi di sini yang saya lihat ada rasa api ya di sini yang dipegang obor api, ada sebuah simbol spiritual dalam diri kamu itu di sini harus ada sebuah pendekatan batin ya dengan Tuhanmu ya. Jadi di sini kamu kurang berdoa, kamu kurang sembahyang, dan kamu iman kamu kurang diasah ya. Sehingga di sini tidak ada sesuatu yang bisa menolong diri kamu sendiri kecuali kamu mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi di sini ada suatu kuasa gelap yang membuat diri kamu tuh susah untuk menggapai sebuah harapan. Nah, jadi di sini kamu perlu adanya sebuah healing ya ataupun pencerahan aura ya. Dan hasilnya di sini yang saya lihat, wawasan kamu tuh kurang adanya
kurang luas ya di sini ya. Jadi ide pokok gagasan kamu, wawasan luas kamu kurang, dan kamu juga tidak ada yang menjanjikan di masa depan. Sehingga di sini kamu mendapatkan sebuah keterpurukan dalam hal diri kamu. Di sini kamu juga tidak ada sebuah zona kenyamanan dalam kehidupan kamu ya, sehingga kamu lebih banyak ditakut-takuti, dikejar-kejar, dan kamu selalu gelisah dan ada sesuatu yang selalu membebani diri kamu. Sebenarnya diri kamu tuh udah cukup harmonis, udah cukup berkecukupan, hanya saja di sini kamu udah salah jalan dan kamu lebih banyak kehilangan materi dan kamu kembali lagi terpuruk dan mendapatkan sebuah kemerosotan ya. Nah, hasilnya ini kamu tidak ada sebuah namanya promise of the future gitu ya. Jadi tidak ada sebuah janji bagaimana kamu mendapatkan sebuah masa depan dalam hidup kamu. Di sini kamu lebih banyak membutuhkan insight ya, wawasan luas, ide pokok gagasan. Jadi hati pikiran kamu tuh harus bisa lebih jernih dalam melakukan segala sesuatunya. Hoki rezeki ada, tapi di sini kamu sendirilah yang mematahkan dan kamu sendirilah yang membuat kamu tuh jadi jatuh bangun sehingga kamu susah untuk mendapatkan sebuah hal yang baik ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat kamu itu dalam segi rezeki kamu bisa melakukan segala hal, hanya saja kamu satu tidak ada sebuah titik hasil yang bisa dicapai. Ya, di sini banyak tujuan yang tak disangka yang bisa dikerjakan, tapi lebih banyak mendominasi kekuasaan ataupun kuasa gelap yang membuat diri kamu tuh jadi jatuh bangun dan tidak mendapatkan sebuah hal yang baik ya. Mungkin di sini ada sesuatu hal jalan yang salah sehingga kamu tuh susah untuk bisa memberikan sebuah harapan yang menjanjikan ya. Di sini kamu bisa lebih banyak berkonsultasi lebih saya lebih dalam mengenai hal pribadi ya. Jika kamu ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa dicatat nomor WA saya ya, ataupun berkomentar di bawah video YouTube saya ini ya. Oke, kita akan lanjut lagi dengan kartu ketiga. Ini kartu ketiga dengan kucing warna putih ya. Nah, jadi di sini kartu yang ketiga ini mengatakan bahwa hoki rezeki kamu itu banyak halangannya, tidak ada sebuah keberkahan yang didapatkan, dan kamu lebih banyak kehidupan kamu terganggu oleh yang namanya kehidupan keuangan, dan kamu tersesat salah jalan dan kamu terlilit oleh hutang piutang ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat hoki rezeki kamu tuh banyak halangannya, banyak frustasi, depresi, dan tidak mendapatkan sebuah jalan keluar ya. Di sini ada kartu The Hierophant dan The Sun ya. Nah, jadi di The Hierophant ini sebuah peramal ataupun sebuah paranormal ya di sini ya. The Hierophant ataupun sebagai sang pahlawan gitu ya. Di sini mengatakan bahwa kamu itu simbolnya tuh kurang baik sekali ya, sehingga kegiatan apa yang kamu lakukan tuh kurang didukung dan tidak ada banyak pihak yang mendukung ataupun merestui apa yang kamu lakukan, sehingga Tuhan pun juga ikut turut tidak merestui apa yang kamu lakukan ya. Jadi apa yang kamu lakukan dalam perjalanan hidup kamu itu tidak ada sesuatu hal yang baik, tidak ada sesuatu perubahan yang bisa menjadi lebih baik ya. Sehingga di sini kamu lebih banyak mau diwajibkan untuk lebih banyak meningkatkan sifat religius, sifat spiritual kamu kepada Tuhanmu ya. Jadi di sini kamu harus lebih banyak berkomunikasi ataupun bersekutu dengan penguasa sang alam semesta, penguasa Tuhanmu sendiri ya. Jadi di sini harus ada sebuah kemurnian, iman yang harus diasah dan harus bisa mendapatkan sebuah kepercayaan diri dalam diri kamu dan jiwamu kepada Tuhanmu ya. Baru bisa melakukan yang terbaik dalam diri hidup kamu. Sedangkan di sini ada kartu The Sun. Ini mengatakan bahwa kamu itu ada sebuah kegembiraan ya. Sebenarnya ada sebuah kekuatan yang digenggamkan sebuah tangan kamu ya. Ada cukup besar sebuah kekuatan kamu ya. Tapi di sini yang saya lihat kamu itu kamu sendirilah yang membuat diri kamu itu kebahagiaan, membuat sebuah hal puncak yang tidak baik ya. Jadi sebenarnya di sini The Sun ini sebenarnya bagus sekali kartunya, cuman yang saya lihat kamu itu tidak mendapatkan sebuah perhatian yang baik. Sehingga kamu itu sembrono mengenai uang, kamu suka memakai ataupun dalam hal mempergunakan atau membelanjakan uang. Sehingga di sini sebuah kebutuhan yang seharusnya kamu tidak perlu beli, harusnya kamu beli dan akhirnya kamu jatuh bangun dan kamu terlilit oleh sebuah hutang. Ya. Nah, jadi di sini
Ini ada sepasang ya, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini sebenarnya sih ada sebuah saling mendukung ya. Cuman di sini yang saya lihat kamu kurang bisa mendapatkan sebuah dewa penolong ya. Dan kamu juga seharusnya kamu harus ada namanya sifat rasa kepedulian terhadap sesama kamu ya. Baik dari kesusahan, penderitaan, orang yang tidak mendapatkan makan dan minum ya. Nah, sedangkan di sini sebenarnya ada sesuatu yang bisa Anda ambil, hanya saja di sini kamu tuh kurang gitu loh. Dan itu juga eh, setelah kamu tuh sebenarnya kamu memiliki segalanya, kamu itu selalu lupa diri ya. Kamu selalu berasa bahwa kamu tuh sudah mendapatkan sebuah puncak hal yang cukup tinggi gitu loh. Padahal itu masih belum mendapatkan sebuah hal level puncak yang tertinggi ya. Jadi di sini kalau misalnya di sini kamu masih berada di bawah ya, sehingga di sini posisi kamu itu tidak seperti yang kamu bayangkan dan sehingga apapun yang kamu rasakan tuh akan mendapatkan sebuah kehancuran ya. Jadi di sini kamu harus ada perbaikan dalam diri kamu, healing dan pencerahan aura yang terbaik ya, supaya kamu bisa kembali normal dan tidak terlilit oleh hutang lagi ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat kamu tuh paling pentingnya kamu harus lebih banyak uh, bersedekah, melakukan kebajikan, melakukan kebaikan dalam diri kamu ya, sehingga kamu tuh tidak lengah ataupun tidak lupa akan namanya perbuatan baik, kedekatan oleh lingkungan sosial ya. Kamu harus banyak berbuat sebuah kebaikan dalam diri kamu karena diri kamu tuh membutuhkan sebuah hal kebaikan. Barulah kamu bisa menggapai keberkahan yang cukup luar biasa yang diberikan oleh Tuhan ya. Itu juga di sini. Ini kalau yang saya lihat ya, ada sebuah kekuasaan dalam diri kamu dan juga kamu ada pengaturan ataupun ada kuasa dalam kamu bisa mengatur hidup kamu. Tapi di sini kalau yang saya lihat understanding kamu tidak ada rasa lingkungan sekitar kamu tuh kamu tidak ada sebuah perhatian, kamu tidak ada sebuah kecemasan ataupun lebih banyak mendoakan orang lain yang susah ya gitu ya. Jadi di sini sebenarnya sih kamu sebenarnya udah cukup bagus ya. Hanya saja di sini segala milik kamu itu kamu yang mengaturnya bagaimana sehingga kamu mengaturnya sampai kamu terprosok ataupun susah untuk bisa mengatur hal keuangan hoki rezeki kamu ya, sehingga di sini kamu tidak ada rasa kepedulian dalam diri kamu dan orang lain, sehingga hal kebaikan dalam diri kamu juga tidak ada dan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarmu juga kurang adanya kedekatan terhadap jiwa kamu dengan Tuhanmu juga susah sekali untuk bisa dikembangkan ya, sehingga apapun yang kamu dapatkan udah naik tapi turun lagi, semakin turun dan semakin turun dan tidak mendapatkan sebuah kebahagiaan ya. Jadi di sini satu-satunya kamu harus ada kepedulian terhadap sesama kamu yang kesusahan, banyak mendoakan ya, banyak berdoa, sholat dan sembahyang karena di sini hoki rezeki kamu tuh kamu sendiri yang membuat diri kamu tuh jadi terperosok dan mendapatkan sebuah kerugian yang cukup besar ya. Di sini tidak ada sebuah perhatian yang cukup besar, tidak ada sebuah dukungan karena kamu itu sembrono dan tidak ada sesuatu yang memihak dalam diri kamu dalam melakukan sesuatu hal yang cukup memungkinkan membuat diri kamu tuh lebih jauh ke depannya lebih baik ya. Sebenarnya di sini ada sesuatu hal yang baik, hanya saja di sini salah mengambil jalan ya sehingga diri kamu tuh jadi terbawa oleh sebuah hutang yang tak seharusnya kamu tanggung ya. Oke teman-teman, di sini bisa mencari saya untuk berkonsultasi lebih lanjut jika ingin um, berkonsultasi lebih lama ya ataupun mengenai sebagai pertanyaan lebih pribadi ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika perlu ya. Jadi di sini teman-teman, Anda juga bisa berkomentar di bawah video YouTube saya ini jika memang ada sesuatu yang ingin diselesaikan sebuah masalah kamu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi dengan kartu keempat. Kucing warna abu-abu dengan kartu keempat. Nah, di sini hoki rezeki kamu itu banyak halangannya ya. Jadi lebih banyak keluar, ada pemasukan, ada pengeluaran. Jadi di sini tidak ada yang namanya hoki rezeki, malah hoki rezeki yang kamu tuh pas-pasan dan tidak mendapatkan suatu rezeki yang lebih-lebih ya. Banyak halangannya dan banyak hambatan yang sebuah harapan yang diperoleh.
Di sini kalau yang saya lihat ya, ada kartu Ace of Swords, ada Two of Swords. Ini mengatakan bahwa kamu itu bimbang ragu ya dalam pengambilan keputusan ya. Jadi di sini ada saling memegang pedang ya, laga pedang, dan ada juga yang satu memegang pedang. Di sini yang saya lihat kalian tuh yang memiliki kartu keempat banyak yang bimbang, banyak yang ragu-ragu, dan tidak ada sesuatu yang membuat diri kalian tuh jadi bagus ya dalam sebuah target pencapaian. Dan di sini baik buruknya itu apa yang kamu lakukan tetap kamu ambil ya, sehingga tidak ada sesuatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tidak ada sebuah kemantapan jiwa yang kalian rasakan ya. Sehingga di sini rasa semangat sebuah permasalahan dalam hidup kamu, tidak ada sesuatu yang bisa membedakan mana yang mana baik dan tidak ya. Nah, jadi di sini eh, kamu tuh tidak ada sebuah pemikiran yang rasional ya, sehingga menghasilkan sesuatu tuh kurang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan di sini ada kartu Two of Swords. Ini mengatakan bahwa target kalian itu sebenarnya sih udah jelas ya, udah pasti untuk bisa dikedepankan untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik. Tapi di sini yang saya lihat tidak ada sebuah arah hidup yang jelas ya. Sehingga perjuangan kalian itu, apa yang kalian lakukan itu tidak mendapatkan sebuah dukungan perjuangan yang kalian lakukan. Ya, jadi di sini kalian berada dalam satu situasi yang kurang menguntungkan dan tidak ada suatu upaya untuk bisa berubah kembali normal ya. Jadi sini kehidupan kalian tuh sembrono dan tidak ada sesuatu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lalu di sini kalau yang saya lihat, kamu tidak ada sebuah keberkahan ya. Nah, jadi di sini apa yang kamu rasakan, di sini tidak ada keberkahan yang bisa Anda rasakan dengan cukup kuat ataupun keberkahan yang cukup besar yang diterima ya. Sehingga di sini kamu ya dalam diri kamu itu ada sebuah harapan, tapi kamu orangnya cukup kuat, tapi kurang mapan ya. Jadi dalam apapun yang kamu lakukan itu kurang bisa penguasaan diri dan pengendalian diri ya. Sehingga di sini keberkahan yang kamu rasakan itu sangat susah sekali apa yang kamu rasakan. Sehingga di sini ada sebuah decision ya. Keputusan kalian itu sangat terombang-ambing dalam mencapai sebuah keberkahan ya. Sedangkan di sini kekuatan dalam jiwa kamu itu tidak ada sesuatu yang membuat diri kalian tuh terbawa sebuah kesuksesan. Harapan kalian tuh hanya nihil, kosong, dan tidak ada sebuah harapan yang bisa digapai ya. Jadi di sini ketiga kartu ini mengatakan bahwa kamu tuh tidak ada sebuah keputusan yang bagaimana seharusnya kamu mencapai sebuah hasil yang baik. Nah, jadi di sini untuk kamu yang memiliki kartu keempat, kejujuran dalam diri kamu itu yang paling penting. Keputusan yang bagaimana kamu harapkan, itulah yang kamu harus kamu lalui. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, itulah harus sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam diri kamu. Hoki rezeki kamu itu pengeluaran, tidak ada sesuatu pemasukan. Rezeki juga tidak ada sebuah hal yang bisa dibebankan ataupun pengeluaran yang cukup yang tak terduga, karena sesuatu harapan yang kamu rasakan itu sungguh sangat berbeda sekali. Sebuah pencapaian target sebenarnya sudah jelas, tapi kamu menghancurkan dengan sendirinya dengan keputusan yang terombang-ambing, sehingga keputusan kamu tidak ada sesuatu hal yang baik yang bisa dicapai ya. Oke teman-teman, di sini kamu yang memiliki kartu keempat bisa dicatat nomor WA saya jika perlu ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan masalah pribadi kamu ya. Jika memang kamu ingin berkomentar aja di YouTube, boleh saja, nanti akan saya bantu untuk respon komentar kamu ya. Oke teman-teman, di sini dari ramalan kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat udah selesai. Jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, boleh berkomentar ataupun berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya. Ya, saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.